Hai Gang Ki-Hajar. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Balariam, tim Ki-Hajar Final, Kalteng 03000012. Saya, Miare Dama sebagai ketua tim, dan dua anggota tim saya Afrilia Mulyani. Saya Sasmito Aji. Adapun proyek video tema kami berjudul Alternating Current Flood Detector, dengan tujuan proyek memberikan alternatif solusi untuk meminimalisir dampak banjir dengan peringatan dini kepada masyarakat. Indonesia merupakan daerah rawan bencana karena letaknya berada di Ring of Fire, sehingga sangat berpotensi terjadi bencana alam. Pada umumnya, bencana alam di Indonesia meliputi bencana akibat faktor geologi dan bencana akibat hidrometeorologi. Adapun salah satu jenis bencana alam itu adalah banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat total 1065 kali banjir terjadi pada tahun 2020. Banjir juga pernah menerjang Kalimantan Tengah. Sejumlah kabupaten yang terdampak yaitu Lamandau, Katingan, Seruyan, Kota Waringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya, dan Kapuas. Sebanyak 2.610 rumah, fasilitas umum, dan bangunan lainnya terendam banjir. Banjir yang terjadi sebagian besar disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi dan tingkat urbanisasi yang tinggi, diikuti oleh perubahan fungsi lahan yang berdampak pada semakin berkurangnya lahan kosong sebagai daerah resapan air, menyebabkan besarnya aliran air di permukaan melebihi kapasitas sungai dan saluran drainase yang ada. Nah, teman-teman, sekarang kan sudah masuk musim penghujan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Melihat tahun-tahun sebelumnya, banyak daerah di Kalimantan Tengah yang terdampak banjir. Iya, bahkan beberapa hari terakhir 13 desa di bagian hulu Kabupaten Katingan sudah terendam banjir. Semoga tidak memakan korban dan menimbulkan banyak kerugian ya, Mito. Iya, semoga. Terus gimana ya cara untuk meminimalisir dampak dari bencana banjir? Menurutku harus ada peringatan dini kepada masyarakat agar masyarakat bisa segera bersiap-siap ketika bencana banjir akan datang. Kira-kira peringatan dininya menggunakan apa? Alat apa? Alat pendeteksi banjir misalnya. Benar juga, bagaimana kalau kita melakukan inovasi dengan membuatnya? Ide bagus, yuk kita cari referensinya. Yuk. Berdasarkan beberapa sumber yang sudah kita pelajari, misalnya seperti Suara Edukasi, TV Edukasi, dan beberapa artikel yang sudah kita baca, kita akan melakukan inovasi dengan membuat alat pendeteksi banjir sebagai peringatan dini terhadap bencana banjir agar bisa meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi pasca banjir. Berdasarkan hasil pencarian, kebanyakan alat pendeteksi banjir hanya berbentuk replika menggunakan arus DC dengan tegangan kecil seperti baterai, sehingga buzzer yang digunakan juga kecil. Alhasil, bunyi yang dihasilkan juga kurang nyaring. Terus gimana ya supaya bunyi yang dihasilkan nyaring dan mudah didengar dari kejauhan? Kita harus menggunakan arus AC, karena arus AC memiliki tegangan yang lebih besar, sehingga kita bisa menggunakan buzzer yang lebih besar. Dengan begitu, bunyi yang dihasilkan akan lebih nyaring dan mudah didengar dari kejauhan. Kalau begitu, yuk kita buat prototipe pendeteksi banjir. Yuk! Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat flood detector. Kayu bekas yang sudah dirangkai seperti ini, lem tembak, pematik, fitting lampu, lampu cabai, lakban, solder, gunting, obeng, soket, buzzer, saklar, pipa 2,5 in dan sambungan L, penutup pipa, kabel, air. Berikut adalah prosedur perakitan alat dan bahan flood detector. Rangkai kayu untuk dudukan seperti berikut. Susun pipa dan sambungkan pipa seperti berikut. Sambungkan kabel dan fitting lampu.
Hubungkan dengan saklar dan soket. Pasang fitting pada lubang dudukan lampu. Pasang pipa di dudukan pipa. Pastikan pipa tidak bergerak. Hubungkan kabel pada pipa. Rekatkan dengan lem tembak. Pastikan tidak terjadi kebocoran. Pasang lampu pada fitting. Warna merah di bagian atas sebagai lampu bahaya. Bagian tengah, pasang lampu berwarna kuning sebagai lampu siaga. Di bagian paling bawah, pasang lampu warna hijau sebagai lampu waspada. Prototipe flood detector selesai dirangkai. Adapun cara kerja prototipe alternating current flow detector sebagai berikut. Hubungkan soket ke sumber tegangan listrik. Tutup saklar. Saat saklar tertutup, lampu masih dalam keadaan mati. Hal ini karena rangkaian listrik di dalam pipa bersifat sebagai rangkaian terbuka. Karena medium di dalam pipa masih berupa udara, sehingga arus listrik belum dapat mengalir. Tuang air ke dalam pipa secara perlahan. Ketika pipa diisi air, maka rangkaian menjadi rangkaian tertutup yang menyebabkan arus listrik mengalir dalam rangkaian. Lampu ini akan mendeteksi kenaikan air pada pipa. Ketika air pada pipa menyentuh kabel warna hijau, lampu hijau akan menyala sebagai tanda waspada. Ketika air menyentuh kabel warna hitam, lampu kuning akan menyala sebagai tanda siaga. Dan ketika air menyentuh kabel warna merah, lampu merah akan menyala, diikuti dengan buzzer yang akan berbunyi sebagai tanda bahaya. Sekian cara kerja prototipe kami. Prototipe flood detector ini bisa digunakan saat musim hujan dengan curah hujan tinggi yang berisiko menyebabkan banjir. Bila ingin digunakan untuk mendeteksi banjir, maka penutup pipa bagian bawah harus dibuka. Kemudian, tempatkan prototipe di tempat yang aman, mudah dipantau dan jauh dari jangkauan anak-anak. Ketika banjir datang, maka air akan masuk ke dalam pipa dari lubang pipa bagian bawah. Kenaikan air dalam pipa ini akan dideteksi oleh kabel-kabel yang terhubung dengan lampu penanda status banjir. Sehingga ketika lampu status penanda banjir menyala, maka masyarakat bisa bersiap-siap dalam menghadapi banjir yang datang. Bagaimana teman-teman? Cara kerja dari prototipe ini mudah bukan? Prototipe ini menerapkan beberapa disiplin ilmu fisika, diantaranya adalah yang pertama, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang berubah-ubah atau bisa bergerak dan sering disebut dengan arus listrik. Yang kedua, arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dari suatu titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah dalam waktu 1 detik. Berdasarkan arah alirannya, arus listrik dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu arus listrik searah atau DC dan arus listrik bolak-balik atau AC. Konsep berikutnya adalah rangkaian hambatan paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian pembagi arus listrik yang berarti bahwa kuat arus listrik pada setiap hambatan yang disusun paralel memiliki nilai yang berbeda, namun memiliki besar tegangan yang sama. Disiplin ilmu fisika berikutnya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan padanya. Kemudian hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff dikenal juga sebagai hukum percabangan yang membahas tentang kekekalan muatan. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melewati suatu titik percabangan dalam rangkaian listrik tertentu sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Sekian disiplin ilmu fisika dari prototipe kami. Kesimpulan dari proyek kami adalah bahwa dampak dari bencana banjir dapat diminimalisir dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Salah satunya dengan menggunakan ilmu sains dan teknologi yang diterapkan pada prototipe alternating current flood detector, supaya masyarakat bisa bersiap-siap ketika bencana banjir akan datang.
Selain dapat digunakan sebagai alat pendeteksi banjir, prototipe yang kami buat dapat digunakan oleh guru untuk media pembelajaran di kelas. Sebagai penutup video ini, kami sangat berharap teman-teman Gen Ki Hajar di luar sana dapat termotivasi sehingga mampu berpikir kritis dan kreatif untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Gen Ki Hajar yang sudah menyelenggarakan lomba Gen Ki Hajar ini, sehingga kami mampu mengasah kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik dan benar, berpikir kritis, kreatif, dan berkolaborasi dengan teman satu tim. Semoga kedepannya kami bisa menciptakan inovasi yang lebih baik lagi. Sekian video tema dari kami dengan judul Alternating Current Flow Detector. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Gen Ki Hajar.